evaluasi teman kita. Silakan Ibu, langsung waktu dan tempatnya, kamera rolling action. Boleh ya, Bu? Oke. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ini tak tersave ini punya saya. Silakan Bu Dharma kayaknya duluan ini. Ya. Jadi sudah mulai ya? Suara Ibu agak dibesarin Bu Dharma. Iya enggak kecil sekali Bu. Ya, nanti temannya. Enggak kedengaran Gimana? saya. Cek. Cek. Bentar ya, Bu Aryani. Halo? Cek, cek. Belum kedengeran. Sudah ada Oke, Bu. sedikit. Sedikit lagi Bu. Nanti takut di video rekamannya nggak terdengar. Bentar ya. Ya. Ya udah 100. Cek, cek. Assalamualaikum. Udah bagus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Nak, silakan masuk. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, wah, Ibu senang sekali berjumpa dengan Nak Dharma ini. Tumben ini datang ke ruang Ibu. Ya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu. Apakah kira-kira Ibu memiliki waktu luang pada hari ini? Tunggu dulu ya, saya lihat. Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan atau dengan orang lain bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Ya, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita sih, Bu, tapi bingung harus mulai dari mana. Gitu ya. Baiklah Nak, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Nak Dharma sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, baiklah. Ibu akan menyampaikan bahwa dalam konseling ini kita akan membahas tentang masalah Nak Dharma dengan asas-asas yang ada di dalamnya, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Jadi Nak Dharma di sini terbuka untuk masalahnya, menceritakan kepada Ibu apa masalahnya, ya. Nah, seperti itu, Nak. Oh, Nah, iya. kemudian gini, Nak. Dalam konseling ini ini kan ada 2 kali pertemuan rencananya kita. Eh, itu dalam satu pertemuan ini ada 45 menit, Nak, waktunya. Jadi kita harus sepakati gitu, ya. Ya, seperti itu ya, Bu, proses konseling. Nah, Ya, sekarang saya sudah paham, Bu. ya. Nah, gitu. Gini, Nak Dharma tadi punya masalah ya? Iya, Ya. Bu. Iya. Bisa Ibu, bisa ini Nak Dharma ceritakan masalahnya? Ya, Bu. Apa yang membuat ini Nak Dharma ini datang ke sini? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu di pikiran saya, Bu. Seperti apa itu, Nak? Sejujurnya saya masih bingung sih, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan saya ini mulai dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung cukup lama sih, Bu. Dan dampaknya baru beberapa hari ini saya rasakan, Bu. Ya, ya, ya. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Oleh sebab itu, cobalah Nak Dharma ceritakan pada Ibu secara perlahan apa yang menjadi persoalan sebenarnya, Nak. Ya, seperti itu. Ya, iya, Bu.
Ibu memang benar. Itu saya rasakan hingga saat ini. Permasalahan saya ini, Bu, dimulai dulu dari sejak masih SMP, Bu. Waktu itu saya disuruh oleh ibu guru presentasi di depan kelas dan saya salah dalam berbicara. Nah, teman-teman saya nih menertawakan saya sambil mengejek saya gitu, Bu. Hmm. Nah, saya merasakan apa yang anak Dharma rasakan. Cuma lalu bagaimana sikap anak Dharma dalam menyikapinya? Hmm, jadi begini nih, Bu. Saya itu selalu merasa takut, Bu, ketika ingin bertanya, menyampaikan gagasan. Ah, karena saya selalu kepikiran, Bu, nanti akhir-akhirnya diejek lagi sama teman-teman. Dan akhirnya saya dijauhi, Bu, dan membuat saya sangat sulit dalam berteman. Dan apa kira-kira apa yang Dharma rasakan ketika ini mengalami hal semacam itu? Saya benar-benar merasa bingung, Bu, dengan pikiran-pikiran saya saat ini. Terkadang saya juga merasa kecewa dan malu kepada teman-teman sekelas. Saya ingin seperti mereka, memiliki banyak teman. Ya. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu ya terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan di kelas, baik di luar, apa yang kamu lakukan, Nak? Biasanya saya sih lebih banyak di kelas, Bu. Kan saya merasa minder, kurang percaya Hmm, diri dalam bergaul dengan teman-teman. Terkadang ya. saya juga sering melamun sendiri begitu, Bu. Ya, ya. Ibu sangat memahami, Nak, bagaimana perasaan Nak Dharma sekarang ini. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-temanmu dan hanya berdiam di dalam kelas, menjadikan perasaanmu itu merasa lebih baik? Gitu. Tentu saja tidak sih, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak menyeimbangi kepintaran teman-teman sekelas saya. Saya juga takut jika tidak bisa mengikuti materi pelajaran di kelas dengan baik, Bu. Baiklah, Nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahan tadi, yaitu Nak Dharma mengatakan bahwa Nak Dharma merasa takut ketika ingin bertanya, menyampaikan gagasan, karena selalu kepikiran yang nanti diejek teman dan akhirnya membuat sulit dalam berteman. Sebenarnya yang mana kayak menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran Nak Dharma ini? Sebenarnya semua sih, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan pikiran saya sendiri, Bu. Saya selalu banyak berpikir negatif tentang diri saya. Saya juga merasa tidak mampu meyakinkan diri saya, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya merasa cemas, Bu. Oh ya, baiklah Nak. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi ini. Ya, Iya, Bu. Sampai saat ini saya sudah paham. Tetapi terkadang saya masih bingung bagaimana cara menghilangkan pertanyaan-pertanyaan negatif di dalam diri saya dengan melakukan kegiatan di sekolah. Oke. Sekarang begini Nak ya. Bukankah yang menjadi niat dan tujuan Nak Dharma di sini, sekolah di sini itu adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang tujuan saya. Saya ke bersekolah di sini memang
tujuannya untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai tabungan masa depan saya kelak, Bu. Nah, kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah Nak Dharma memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, ini dia, Bu. Saya benar-benar masih bingung loh, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui dan meminta bantuan kepada Ibu untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu. Oke, baiklah, Nak. Jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, Nak. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu takut dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam belajar, memperbaiki pola pikir, cara berpikirnya dengan mengingat hal-hal yang baik, baik saja, ya. Itu, Nak. Ya, iya, Bu. Saya kan berusaha, tapi masih bingung nih, Bu, bagaimana cara mengatasinya. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk melatih eh, apa ya, pola pikir Nak Dharma dengan melalui teknik. Nah, di sini yang dinamakan itu teknik cognitive restructuring. Di mana teknik ini mampu mengubah pola pikir Nak Dharma dari pikiran negatif menjadi positif. Apakah Nak Dharma siap? Ya, insya Allah, Bu, siap. Mulai saat ini saya akan mencoba melakukan seperti apa yang dikatakan Ibu, yaitu selalu berpikir rasional dan berpikir positif. Tapi bagaimana caranya ya, Bu? Dapatkah Ibu mencontohkan lebih lanjut tentang teknik tersebut? Karena saya masih tidak paham, Bu. Oke, kelihatannya Nak Dharma sudah siap ya. Jadi kita bisa mulai sekarang. Ibu akan mencontoh, kemudian nanti Nak Dharma menirukan. Oke? Iya, Bu, insya Allah siap. Oke, sebelum kita melakukan teknik ini, terlebih dahulu kita melakukan relaksasi pernapasan agar Nak Dharma lebih lebih lega, merasa tenang dalam mengikuti teknik ini, ya. Iya, Bu. Dinamakan relaksasi pernapasan dalam dengan cara menarik nafas dalam-dalam dengan hitungan, Ibu hitung 1 sampai 5. Kemudian tahan dan hitungan 1 sampai 5 lepaskan. Gitu ya. Iya, Bu, siap. Oke, siap. Oke, Siap. kita mulai. Oke. Ya. Iya, Bu. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian bayangkan pemikiran positif yang akan dilakukan, hilangkan yang negatifnya. Tahan. Kemudian hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Oke. Oke, lakukan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Nah, bagaimana perasaannya Nak Dharma? Alhamdulillah, Bu, terasa agak lega sedikit. Nah, jika Nak Dharma sudah lega, maka kita lanjut di teknik selanjutnya ya. Siap, Bu. Oke, nah di tahap ini kita mencoba mengubah pernyataan-pernyataan diri negatif Nak Dharma menjadi positif. Seperti yang telah Nak Dharma hadapi sekarang ini, merasa takut, gagal, dan takut tidak bisa melakukannya. Ya, anggaplah kita ini melakukan diskusi di kelas. Contohnya, Ibu akan mencontoh ya. Iya, Bu. Oke. Anggaplah kita ini melakukan diskusi di kelas. Nah, ketika Nak Dharma ingin bertanya pada saat itu, Nak Dharma berpikir,
takut, gagal, diejek teman. Maka di sini Dharma membuat alternatif pikiran lain yang meyakinkan dirinya, yaitu saya berani melakukannya, mengemukakan pendapat saya di depan teman-teman. Nah, pada saat itu, Dharma mengutarakan pendapatnya di depan teman-temannya, kemudian berpikir lagi positif pada saat mengemukakan pendapat itu, yaitu saya lancar dan lugas saat mengemukakan pendapat saya ini. Nah, dan untuk alternatif pikiran positif, setelah kita selesai mengemukakan pendapat Dharma tadi, setelah mengemukakan pendapat di depan kelasnya, itu kembali meyakinkan dirinya bahwa saya merasa pintar di hadapan teman-teman saya. Nah, maka dengan pernyataan-pernyataan keyakinan diri positif ini bisa mengurangi rasa gugup, takut kita, dan kepercayaan diri kita meningkat. Begitu, nak, ya? Oh iya, Bu. Oke, saya mengerti sekarang. Oke. Bagaimana, Nat? Apa sudah bisa melakukannya seperti Ibu yang lakukan? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, coba Nak Dharma lakukan seperti Ibu tadi. Itu, Bu, yang saya berani melakukannya, mengemukakan pendapat saya di depan teman-teman. Bahwa saya bisa lancar dan lugas saat mengemukakan pendapat saya. Saya merasa pintar di depan teman-teman saya. Oke, bisa Nak Dharma ulangi lagi sampai lancar, supaya nanti bisa diterapkan di rumahnya ya. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, Bu. Ya. Saya berani melakukannya, yaitu mengemukakan pendapat saya di depan teman-teman. Ya. Saya bisa lancar dan lugas saat mengemukakan pendapat saya ini. Saya merasa pintar di depan teman-teman saya. Ya, seperti itu ya. Jika nanti menghadapi kendala seperti ini, Nak, usahakan itu Nak Dharma meyakinkan diri pikirannya, jangan yang negatif-negatif, usahakan mengingat yang positif saja, ya. Seperti itu. Saya rasa tak akan ada masalah yang berarti, Nak, ya. Karena segala sesuatu tergantung pada diri Nak Dharma sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri Nak Dharma dengan bergaul dengan teman-temannya dan bergabung, berinteraksi. Jangan menarik diri dari mereka, Nak, ya. Karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah Nak Dharma. Ya, itu Nak. Bagaimana Nak Dharma? Baik, Bu, saya akan mencoba melaksanakan dengan baik saran yang Ibu berikan kepada saya. Meskipun mungkin saya membutuhkan waktu untuk menerapkan hal ini, Bu. Ya, memang Nak, segala sesuatu tidak ada yang instan dan butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan Nak untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu. Sekarang pikiran saya sudah terbuka. Saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. Ya, memang harus begitu, Nak. Cobalah rubah cara berpikirnya agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok Nak Dharma lakukan dan praktekkan. Nah, di sini kan ada tugas pekerjaan rumahnya. Nanti mempraktekkan baik di kelas ya. Nanti Ibu pantau ya. Iya, Bu. Lebih lanjut. Mulai besok pagi saya akan mulai menerapkan saran Ibu ini. Ya. Nah, dan perlu Nak Dharma juga ya bahwa yakinlah Nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan kepercayaan dirimu Nak. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Itu. Iya, Bu. Iya, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti
Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerimanya semua dengan ikhlas dan harus terus belajar serta selalu berpikir positif ke depannya. Ya, syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaanmu nak setelah melalui konseling ini? Bagaimana? Ya, semua permasalahannya nak. Terima kasih banyak, Bu. Sekarang saya sudah sedikit merasa tenang dengan bercerita Ya, kepada Ibu. Beban beban saya pun sudah berkurang. ya. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan nak? Saya rasa sudah tidak ada lagi, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya, nasihatnya, dan waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Boleh saya mohon pamit, Bu? Enggak, nah ini kan ada tadi LKPD yang saya kasih sebelumnya ya. Oh iya, Ini Bu, ya. nanti kita kerjakan nak di rumah. Pikiran positifnya, negatifnya seperti apa, kemudian pikiran positifnya seperti apa ya. Iya, Bu, Seperti ya, itu. siap. Baiklah nak, sama-sama nak ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di tempat ini setelah melihat perkembangannya nak ya. Iya, Bu. Ya, oke. Kita akhiri dengan doa ya. Iya, Bu. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Insya hati-hati ya Allah nak ya di jalan. iya, Bu, di kesempatan berikutnya saya ingin melatih lagi pikiran-pikiran negatif saya menjadi positif. Tapi sebelum itu saya akan mencoba mempraktekannya, Bu. Permisi, Bu. Ya, Selamat iya. siang. Selamat siang Assalamualaikum nak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan nak. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Ya, mantap. Terima kasih Bu Aryani, luar biasa.